والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah masih mengenai daripada penyebutan atau pembahasan kritikan serta penjelasan mengenai bahwasanya Toha dan Yasin itu yang sahih bukan termasuk nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu yang kuat. Adapun beliau berpendapat bahwa Toha dan Yasin termasuk nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu enggak benar ya. Selain beliau juga ada di antaranya Al-Imam Al-Iraqi, Al-Hafidz Al-Iraqi yang beliau punya mandumah pantun mengenai sirah nabawiyah itu. Beliau juga mencantumkan di sana Yasin dan Toha itu juga termasuk nama Rasulullah. Tapi itu pendapat yang lemah ya, pendapat yang lemah. Ada pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, Toha dan Yasin bukan termasuk nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan barakallahu fikum wa qaluhu sahibus syariah. Naam, sahibus syariah hadza huwal wasful haqiqi lahu sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat yang sesuai dengan hakikatnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah pemilik syariat. Naam, barakallahu fikum, yaitu as-sunnah kan itu. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti syariat dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasulullah bawa untuk kalian maka ambillah. Yang Rasulullah datangkan untuk kalian maka ambillah. Dan apa saja yang Rasul larang dari kalian tinggalkanlah. Berarti menunjukkan bahwasanya sahibus syariah, pemilik syariat. Naam. Maksudnya tentunya ya syariat dari Allah Subhanahu wa taala, wahyulah yang Rasulullah kemudian sampaikan kepada umatnya. Karena Rasulullah tidak berucap dengan hawa nafsu, dan beliau yang beliau ucapkan, yang beliau ajarkan, yang beliau syariatkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Fala syakka anna Rasulullah alaihi salatu wassalam sahibus syariah. Enggak diragukan lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik syariat ini. Wa annahu musyarri'un, dan bahwasanya Rasulullah itu juga musyarri'un. Nah, musyarri'un maksudnya membikin syariat. Paham ya? Mensyariatkan gitu loh. Walaupun istilahnya apa? Tetap Rasulullah itu syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Wahyu. Naam. Wa anna ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fakalladzi qalahu Allah, dan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu seperti yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sahha anhu, apabila benar dari Rasulullah. Maksudnya ucapan Rasulullah itu masih ada juga orang yang memalsukan. Oleh karena itu ada hadis palsu itu loh. Hadis palsu ada kan? Qala Rasulullah, itu palsu. Nah, kalau palsu ya bukan ucapan Allah taala itu loh. Tapi kalau hadisnya sahih ya seperti yang nama Allah Subhanahu wa taala firmankan seperti itu, atau yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan itu. Na'am, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Ini nanti berkaitannya pembahasannya masalah yang namanya qaul, ucapan itu ada yang wajib ditolak secara mutlak, ada yang wajib diterima secara mutlak, ada yang ditimbang terlebih dahulu. Yang ditolak secara mutlak adalah ucapan para kadzabun. Ya, dalam artian ucapan para pendusta itu ditolak. Paham ya? Ditolak. Jangan dibenarkan. Kalau ucapan yang harus diterima adalah ucapan Allah dan Rasulnya. Adapun ucapan yang ditimbang terlebih dahulu adalah ucapan orang-orang biasa. Nah, maksudnya apa? Selain Allah dan Rasulnya ada orang berucap, dicek dulu sahih atau tidak itu loh. Untuk masalah apa? Diterima atau tidaknya itu. Mahum insyaallah ya. Na'am, barakallahu fikum. Wa qalu mardiyatun ya'ni radhiyallahu anha wa radhiyallahu anha wa radiya anha an-nasu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala meridai syariat tersebut dan manusia pun ridha terhadap syariat tersebut. Karena syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya apa? Na'am, barakallahu fikum, syariat yang mencakup seluruhnya. Karena Rasulullah diutus untuk apa? Untuk semua umat, seluruh dunia. Indonesia ini termasuk apa? Termasuk juga, cuman namanya dulu bukan Indonesia. Wallahu alam ya, namanya dulu bukan Indonesia kan. Nama Indonesia kan muncul belakangan setelah adanya peperangan-peperangan menurut sejarah mereka ya. Nah, yang jelas risalahnya Rasulullah itu seluruh dunia. Adapun umat-umat sebelumnya
diutus apa? Nabi itu diutus untuk umat-umat tertentu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan u'titu khamsan wa lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yaitu di antaranya apa? Na'am, bu'itsu ilan nasi kafah. Aku diutus untuk seluruh manusia. Adapun nabi-nabi sebelumku diutus untuk apa? Umat-umat tertentu. Alhamdulillah. Paham ya? Seperti Nabi Nuh pada kaumnya, Nabi Musa pada kaumnya, ya kan? Nabi Isa pada kaumnya. Nah, Nabi kita Muhammad kepada siapa? Seluruhnya. Paham ya? Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmah kasih sayang terhadap alam semesta. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa qalu badi'atun ay mubtada'atun bima'na annahu ata bisyar'in jadidin yahdimu makana alaihi ahlul jahiliyah. masyaallah. Maksudnya syariat yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan syariat yang diridhai oleh manusia dan syariat yang baru. Maksudnya baru itu maksudnya bagaimana? Maksudnya baru itu bima'na annahu ata bisyar'in jadid. Maksudnya Rasulullah itu datang membawa syariat yang baru, yahdimu yang menghancurkan makana alaihi ahlul jahiliyah, yang menghancurkan syariat-syariat ahlul jahiliyah terdahulu. Yahdim menghancurkan itu ya. Yahdim artinya menghancurkan. Ini menghancurkan syariat-syariat terdahulu. Jadi bawa syariat yang baru itu istilahnya. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariat yang diridhai oleh manusia dan Allah Subhanahu wa taala meridhainya, kemudian syariat tersebut syariat yang baru yang menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Karena zaman jahiliyah barakallahu fikum mengerikan sekali keadaannya. Zaman jahiliyah itu dalam masalah pernikahan itu enggak seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman jahiliyah dulu kalau ingin menikahi seorang wanita tersebut barakallahu fikum berhubungan dengan banyak lelaki. Setelah itu nanti hamil melahirkan anak, dilihat anak mana yang paling serupa dengan laki-laki yang berhubungan dengan perempuan tersebut. Kalau yang paling serupa sepulan berarti bapaknya gitu. Walaupun semuanya berhubungan dengan perempuan tersebut. Itu termasuk apa? Ritual pernikahan jahiliyah itu seperti itu dulu. Ngeri sekali. Barakallahu fikum. Yang jelas tidak seperti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah adalah syariat yang sempurna, yang diridhai oleh manusia dan Allah Ta'ala meridhainya, dan yang baru maksudnya memperbarui syariat-syariat yang sebelumnya. Mahum? Ya na'am. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.